Dalam akun YouTube saya meragukan filsafat. Saya pernah mengulas pandangan saya terkait dengan Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo. Dan ada 133.000 penonton yang mencoba memberi reaksi dan komentar terkait dengan pandangan saya. Kali ini teman-teman, saya ingin mencari pendasaran logika sontoloyo yang dikembangkan oleh seorang Refli Harun ketika ia memberikan catatan kritis terhadap Fufu Fafa yang diungkap oleh bukan partai politik. Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk belajar kritis terkait dengan logika sontoloyo yang dikembangkan oleh salah satu guru kecurigaan yang nyinyir. Saya ulangi lagi, salah satu guru kecurigaan yang nyinyir, yang hanya ingin menebar berbagai macam informasi yang saya ingin katakan itu sebagai salah satu kemungkinan tafsir dan bukan satu-satunya tafsir terhadap apa yang disebut dengan Fufu Fafa. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran alternatif dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Logika sontoloyo itu adalah istilah yang digunakan oleh Refli Harun untuk mendemigrasi lawan bicaranya. Dalam hal ini, akun yang berjudul bukan partai politik. Dalam akun bukan partai politik, sang kreator mencoba menjelaskan dan mempertajam apa yang saya katakan dalam akun YouTube saya, bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Pandangan ini teman-teman sebetulnya pandangan yang sangat logis. Artinya apa? Pandangan bahwa kita ingin mempertajam, memperjelas terkait dengan siapa yang mendiseminasi atau memperkenalkan Fufu Fafa dalam ruang publik virtual Indonesia. Itu adalah orang yang bernama Roy Suryo, bukan orang lain. Dan karena itu kita ingin menyematkan pandangan dan pendapat bahwa Fufu Fafa dan berbagai macam penjelasan dan argumentasi terkait hal itu yang diarahkan pada sosok bernama Gibran Rakabuming Raka untuk mendemigrasi bahkan mendilet sosok Gibran, itu benar-benar harus kita katakan sebagai istilah yang dikembangkan, diperkenalkan, diumumkan, didiseminasikan oleh orang yang bernama Roy Suryo. Dalam konteks itu teman-teman, maka pandangan yang saya kembangkan dalam channel YouTube saya yang ditonton 133.000 dan kemudian dipertajam oleh pandangan dalam akun YouTube bukan partai politik, itu sekali lagi punya logika tersendiri. Saya ingin katakan punya logika tersendiri. Dan karena itu mengandung juga kebenaran bahwa Fufu Fafa tidak bisa disematkan pada istilah orang lain, tetapi Fufu Fafa itu layak disematkan dan milik seorang yang bernama Roy Suryo. Teman-teman, saya ingin mempertajam ini dengan bagaimana kita ingin membalik dan melakukan kontranarasi terhadap pandangan logika sontoloyo yang dikembangkan oleh seorang Refli Harun. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang konstruksi kebenaran, maka apa yang dikembangkan dalam logika sontoloyo Refli Harun itu adalah sekali lagi mengandung kebenaran. Tetapi kebenaran yang dikembangkan oleh logika sontoloyo itu adalah kebenaran menurut pandangannya sendiri. Nah, saya jadi ingat dalam tradisi pemikiran filsafat barat, khususnya dari tradisi pemikiran Yunani, kita menemukan satu istilah penting, yaitu kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran terbagi dalam dua istilah penting,
yaitu kebenaran aletheia, itu adalah kebenaran yang hakiki, yang substantif, kebenaran milik logos sebagai sumber pengetahuan, sumber kebenaran. Sebaliknya ada istilah lain yaitu dikaiosune, yaitu kebenaran menurut apa yang dikonstruksi manusia. Ketika dikatakan kebenaran dikaiosune adalah konstruksi manusia, maka selalu dia terbangun dan terlibat dalam kesadaran sejarah. Ia selalu bersifat situasional. Dan karena itu kita bisa mengatakan kebenaran dikaiosune milik manusia yang dikonstruksi oleh manusia itu selalu bersifat temporal dan selalu ada kemungkinan untuk salah dan keliru. Dan karena itu teman-teman, kebenaran milik manusia itu benar menurut pandangannya sendiri. Nah, dalam konteks itu teman-teman, logika berpikir Sontoloyo itu memang punya kebenaran. Tetapi kebenaran yang dimaksud oleh Refli Harun itu adalah kebenaran menurut Refli Harun sendiri. Sehingga kita sebetulnya tidak perlu resah dan gelisah ketika ada yang mengatakan bahwa Fufufafa milik Roy Suryo. Saya mengatakan dalam akun YouTube saya dan ditonton 133.000. Itu juga mempertajam pandangan bahwa Roy Suryo adalah pemilik Fufufafa. Karena ia adalah yang pertama kali mendiseminasi, mengembangkan, memperkenalkan, mengumumkan ke ruang publik virtual Indonesia bahwa pemilik Fufufafa menurut Roy Suryo itu adalah Gibran, tetapi yang pertama kali menggunakan istilah Fufufafa itu disematkan pada tokoh yang bernama Gibran, itu adalah seorang Roy Suryo. Sehingga dalam konteks itu teman-teman, sangat logis rasanya untuk kita mengatakan bahwa Roy Suryo adalah pemilik istilah, bahkan wacana, bahkan argumentasi, sederet pengetahuan yang dia miliki untuk mengatakan bahwa Fufufafa memang adalah milik Roy Suryo. Dalam konteks itu teman-teman, apa yang dikembangkan oleh Roy Suryo dengan Fufufafanya, apa yang dikembangkan oleh Refli Harun dengan logika Sontoloyonya untuk menyerang pandangan-pandangan lain yang tidak sejalan dengan pandangannya, itu sekali lagi mengandung kebenaran. Paling tidak kebenaran dikaiosune, yaitu kebenaran menurut apa yang dipahaminya sendiri, yang bersifat temporal, yang bersifat situasional, dan tidak akan pernah mencapai kebenaran aletheia, yaitu kebenaran milik logos, kebenaran yang hakiki, yang substansi, dan yang transhistoris, artinya kebenaran yang bisa diterima oleh semua orang dan bersifat umum, bersifat universal. Nah teman-teman, kita dalam konteks ini nggak usah terjebak dengan sebuah istilah, termasuk Fufufafa itu adalah milik Roy Suryo. Yang kita ingin pastikan bahwa realitas sejarah sebagai situasi kita hari ini, kita ketika bicara bahwa Fufufafa itu dimaksudkan untuk mendelete atau melemahkan, bahkan menghilangkan seorang tokoh yang bernama Gibran, saya ingin katakan itu adalah bentuk dari cara kita mengembangkan argumentasi yang tidak benar sama sekali. Mengapa? Karena realitas kita hari ini, upaya kita mencoba untuk melemahkan, bahkan hingga menghilangkan sosok yang bernama Gibran, itu sama sekali tidak berbasis pada kesadaran sejarah. Mengapa? Karena kesadaran sejarah kita hari ini menempatkan seorang Gibran itu adalah the real Vice President Indonesia. Karena itu teman-teman, mari kita mengonstruksi kebenaran menurut apa yang kita mengerti, tetapi kita ingin mencantelkan kebenaran itu dalam ranah kebenaran-kebenaran yang lebih besar. Kebenaran milik logos, kebenaran sebagai pengetahuan umum yang bersifat universal. Artinya kebenaran yang juga diyakini oleh orang lain itu sebagai sesuatu yang benar. Nah, salah satu cara kita untuk mengembangkan kebenaran sebagai cara kita mencantelkan pandangan kita yang sangat terbatas, yang bisa salah, bisa keliru, itu adalah dengan kita mencoba mencantelkan pandangan kita dengan pandangan yang lebih besar, yang milik publik, milik umum, dan diketahui sebagai kebenaran yang universal. Dalam konteks itu, hari ini seorang Gibran, sekalipun kita mencoba membangun argumentasi pandangan yang ingin melemahkan sosok ini, tapi kita semua sadar
bahwa kesadaran sejarah tentang seorang Gibran, ia adalah the real Vice President. Teman-teman, mari kita cerdas mengedukasi masyarakat kita, dan jangan hanya kepentingan-kepentingan sesaat jangka pendek seperti Refli Harun yang mengembangkan logika Sontoloyo. Saya ingin katakan, jangan-jangan logika Sontoloyo itu justru menunjuk pada seorang Refli Harun yang membangun kebenaran dan mengonstruksi kebenaran, tetapi paling tidak benar menurut Refli Harun sendiri. Ia tidak mewakili kebenaran milik umum, milik logos, dan menjadi kesadaran sejarah kita hari ini, bahwa upaya kita untuk bicara tentang seorang Gibran sebagai pemilik akun Fufu Fafa itu tidak pernah membatalkan bahwa Gibran adalah the real Vice President.